Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sunarto, NPM 1913031055. Di sini saya akan menjelaskan materi teori akuntansi tentang perekayasaan laporan keuangan. Yang pertama, proses perekayasaan. Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara. Lingkup laporan keuangan meliputi struktur dan mekanisme bekerjanya sistem itu dalam suatu negara tersebut. Nah, pelaporan keuangan yang berjalan merupakan hasil dari perekayasaan keuangan. Dan juga perekayasaan keuangan ini melibatkan pemilihan dan pertimbangan ideologi, teori, konsep dasar, dan teknologi yang berdasarkan secara praktis dan teoritis dengan mempertimbangkan faktor lingkungan negara. Selanjutnya, siapa yang merekayasa? Proses perekayasaan bukan suatu upaya perseorangan atau one man show, tetapi melibatkan upaya tim di berbagai disiplin intelektual dan kekuatan politik, mengingat perekayasaan ini merupakan suatu proses yang serius yang hasilnya akan berdampak luas dan jangka panjang. Nah, berikut ada 4 contoh yang merekayasa laporan keuangan. Yang pertama, orang atau badan yang dianggap ahli di bidang akuntansi. Yang kedua, orang atau badan yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan peraturan pada tingkat nasional. Yang ketiga, tim yang khusus dibentuk untuk itu. Yang keempat, ada Security and Exchange Commission atau SEC, Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM, dan organisasi profesi atau unit dinas pemerintahan. Proses seksama. Nah, untuk mencapai kualitas yang tinggi dan andal, proses perekayasaan ini harus dilakukan melalui tahap prosedur yang seksama dan teliti. Hal ini diperlukan mengingat dokumen yang dihasilkan akan mempunyai status sebagai pernyataan resmi atau statement yang mempunyai tingkat keautoritatifan tinggi. Prosedur ini berlaku dalam penyusunan baik rangka konseptual maupun standar akuntansi yang berstatus statement. Selanjutnya, konsep informasi akuntansi. Konsep informasi akuntansi adalah kelompok struktur dalam sebuah entitas yang mengelola sumber daya fisik dan sumber daya yang lain untuk mengubah data ekonomi menjadi informasi akuntansi agar dapat memenuhi kebutuhan informasi akuntansi di berbagai pihak. Selanjutnya ada rangka konseptual. Rangka konseptual merupakan suatu pernyataan prinsip teoritikal yang diterima umum dan digunakan sebagai rangka acuan untuk suatu bidang tertentu. Dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan, prinsip teoritikal ini digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi praktik pelaporan keuangan yang sedang berlangsung maupun praktik pelaporan keuangan yang baru. Selanjutnya adalah sasaran rangka konseptual. Sasaran rangka konseptual ini adalah melayani kepentingan publik dengan menyediakan struktur dan haluan pelaporan akuntansi dan keuangan untuk memfasilitasi penyedia informasi keuangan dan yang berkaitan secara objektif yang bermanfaat dalam membantu bekerjanya pasar modal dan lainnya secara efisien dalam rangka alokasi sumber ekonomi dan perekonomian masyarakat. Ada 4 model rangka konseptual yang dikembangkan oleh FSAB, yaitu 1. Tujuan pelaporan keuangan, yang kedua kriteria kualitas informasi, yang ketiga elemen-elemen statement keuangan, dan yang keempat pengukuran dan pengakuan. Selanjutnya kita ke struktur akuntansi. Nah, untuk praktik akuntansi dalam suatu negara, struktur menggambarkan pihak-pihak dan sarana yang terlibat dan terpengaruh oleh perekayaan
perekayasaan informasi keuangan dan saling berhubungan antara berbagai pihak dan sarana tersebut yang meliputi individual dan institusional. Misalnya, penyusunan standar profesi pemerintah, badan pembina pasar modal, perusahaan sebagai entitas, analisis, manajer, akuntan publik, dan pemakai laporan. Nah, manfaat struktur akuntansi ini ada 3 yang saya ketahui. Yang pertama adalah acuan dalam penyusunan kurikulum program studi atau program pendidikan akuntansi. Dan yang kedua adalah acuan dalam pemilihan bidang profesi yang memerlukan akuntansi sebagai pengetahuan prasyarat. Yang ketiga adalah menunjukkan kedudukan auditor independen dalam kaitannya dengan tanggung jawab manajemen untuk menyusun statement keuangan. Baiklah, saya kira sekian penjelasan saya tentang perekayasaan laporan keuangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.